Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman mahasiswa dan juga calon wirausaha muda yang ada di UI dan sekitarnya. Ya, berjumpa kembali dengan saya. Mohon izin perkenalkan diri. Saya Bagus Panuntun. Kebetulan saya sebagai Direktur Inkubator Bisnis dan Teknologi IBISMA di Universitas Islam Indonesia. Dan senang sekali untuk bertemu dengan teman-teman semua dalam sesi sosialisasi sukses berwirausaha sejak muda. Dan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa untuk teman diskusi kita pada sore hari ini. Ya, teman-teman pasti sudah tidak sabar sekali melihat di flyernya kok kayaknya keren gitu ya. Karena bicara juga mengenai bagaimana tips kiat sukses dan lain sebagainya. Baik, dengan tidak menunda waktu, tampaknya teman-teman sudah tidak sabar di sini. Saya lihat yang join banyak sekali. Wah, dalam 1 menit sudah ratusan yang masuk. Nah, tampaknya ini kesempatan kita untuk mengundang narasumber di sini. Akan hadir narasumber yang luar biasa, teman-teman sekalian, dari tim Pusat Wirausaha Merdeka. Dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita akan ada namanya Mas Brian Ervanda Putra. Bagi teman-teman sekalian, kita invite Mas Brian ke sini ya. Oke. Nah, itu dia. Sambil kita tunggu. Ini jauh-jauh dari Jakarta, untung ada teknologi digital teman-teman ya. Jadi kita bisa diskusi di sini. Nah, ini dia. Mas Brian sudah hadir di sini. Assalamualaikum Mas Brian. Waalaikumsalam. Pak Bagus, aman Suaranya ya? belum terdengar. Oh, suaranya belum terdengar ya? Oke. Suaranya? Sekarang suaranya sudah terdengar? Oke, sip. Oke, siap. Assalamualaikum, terdengar. Sore, teman-teman semuanya. Selamat sore juga Mas Brian. Nah, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Mas Brian. Karena kita di UI, teman-teman mahasiswa banyak sekali yang punya impian ingin jadi wirausaha sukses gitu ya. Apalagi mereka banyak aktivitas selama perkuliahan juga mulai nyambi bisnis ini itu dan lain sebagainya. Nah, sesi ngobrol diskusi ini kayaknya oke banget kalau misalnya kita bisa sama-sama diskusi. Ya, ada tips, trik dan lain sebagainya sehingga teman-teman benar-benar bisa menyiapkan untuk menjadi wirausaha sukses di masa depan. Oke, baik Mas Brian. Ini mungkin saya perkenalkan teman-teman. Jadi ini adalah Mas Brian Ervanda Putra, ya, narasumber dari tim Pusat Wirausaha Merdeka. Dan beliau juga berada di tim terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi teman-teman sudah jangan lagi ragu ya, kalau bagi teman-teman ingin menjadi pebisnis, menyiapkan dunia yang berbeda antara dunia bisnis dengan dunia kampus. No, dunia bisnis dan dunia kampus itu bisa jalan bareng teman-teman. Nah, tips triknya kita akan ngobrol bareng sama Mas Mas Brian ini. Oke, baik Mas Brian. Kira-kira sore ini enaknya kita akan ngobrolin apa saja, Mas Brian? Mungkin Mas Brian bisa ini dulu, bisa salam sapa dulu, Mas Brian. Siap. Terima kasih, Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu bersama dengan Pak Bagus nih, rekan saya luar biasa dari IBISMA UII juga ya, yang sudah mengajak kita untuk diskusi, ngobrol-ngobrol terkait dengan wirausaha gitu ya. Karena zaman sekarang itu wirausaha itu menjadi salah satu hal apa ya, kalau mungkin kita tarik mundur 5 sampai 10 tahun lalu, wirausaha itu menjadi mata pencaharian yang nomor sekian gitu ya Pak Bagus ya. Iya. Teman-teman mungkin zaman dulu kan mikirnya pengen jadi PNS mungkin gitu ya, pengen kerja di bank atau mungkin kerja-kerja di kantor seperti itu ya. Dan dulu wirausaha itu menjadi sebuah profesi yang ya udah nggak keterima di mana-mana, ya udah jadi wirausaha aja gitu. Tetapi kita lihat perkembangannya saat ini sangat cepat sekali dan ternyata wirausaha bisa menjadi salah satu mata pencaharian atau profesi yang sangat diinginkan oleh teman-teman terutama Gen Z gitu ya, untuk bisa menjadi sumber pendapatannya teman-teman semua. So, thank you banget Pak Bagus dan teman-teman IBISMA yang sudah mengundang kita untuk diskusi tentang hal ini gitu. Betul. Baik, terima kasih Mas Brian. Karena memang kalau kita lihat ya, misalnya kayak di zamannya angkatannya bapak-bapak kita itu ya, orang pengusaha itu mungkin setelah mereka mapan dulu baru berusaha. Tapi ternyata seperti tadi Mas Brian ya, banyak di generasi Z gitu ya, generasi milenial yang sudah mulai mencoba untuk membangun kerajaan usahanya sedari muda.
Dan kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang kemudian masuk dalam Forbes 30 before 30 gitu. Nah, Artinya bisa jadi pengusaha sukses di bawah umur 30 tahun. Nah, yes. ini juga menarik Mas Brian. Kayaknya tadi saya sempat apa namanya ya, sampaikan di awal bahwa yang menariknya adalah gimana caranya gitu ya. Kalau teman-teman sekarang status masih mahasiswa, masih apa mengambil perkuliahan. Gimana caranya kira-kira dia bisa untuk mulai merintis usahanya atau beraktivitas itu? Kira-kira ada ini nggak Mas? Tips-tipsnya nggak Mas? Atau Ya. ininya? Siap. Thank you Pak Bagus. Mungkin nanti teman-teman Pak Bagus dari IBISMA pun juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Bagaimana mahasiswa itu tuh biasanya usaha itu musiman gitu. Musim ketika liburan gitu kan. Kalau kita lihat maksudnya ketika libur teman-teman akan usaha, tapi ketika udah masuk gitu ketemu dengan kuliah, praktikum gitu. Akhirnya yaudah usahanya dipending dulu deh gitu. So, sebenarnya teman-teman ya, kalau tadi Pak Bagus juga menyampaikan bahwa ada namanya Forbes 30 Under 30 gitu. Anak-anak muda yang sudah mendunia gitu ya, terkenalnya luar biasa dan pastinya memberikan impact yang baik dari usaha yang mereka jalankan. So, sebenarnya ketika kita pengen seperti mereka-mereka ini gitu ya, itu mereka tidak memulai dari saat usia 30-an itu sebenarnya. Tetapi mereka memulai itu jauh sebelumnya, mungkin 10 tahun sebelumnya, kalau 30 tahun, ya 10 tahun sebelumnya 20 tahun gitu. Dan 20 tahun adalah di mana teman-teman saat ini menjadi seorang mahasiswa. Betul nggak ya? So, teman-teman, ketika kita sekarang menjadi seorang mahasiswa terutama atau baru teman-teman yang akan join di perkuliahan seperti itu ya, teman-teman sudah harus memikirkan bagaimana masa depannya teman-teman semuanya gitu. Tapi nggak semua harus jadi wirausaha sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman misalnya mau kuliah fokus di finance gitu, teman-teman akan menjadi seorang financial advisor atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan finance dan benar-benar menjadi profesional di sana, that's okay, do it gitu. Teman-teman harus melakukan itu. Tapi ketika teman-teman memilih jalan wirausaha, pengen jadi wirausaha, hari ini, mulai sekarang, mulai detik ini, kita harus mulai belajar tentang wirausaha. Karena wirausaha itu nggak cuma tentang marketing, gitu ya. Saya jago nih jualan, zaman SMA dulu saya suka danus gitu ya, dana usaha, jadi jualan buat event gitu ya. Nah, akhirnya saya bisa, nggak cuma itu teman-teman. Gimana cara kita bikin produknya, gitu kan? Bagaimana kita bisa bikin produk terbaik, kemudian gimana cara pencatatan keuangannya. Nah, itu kan juga penting. So, ketika kita ingin memilih menjadi seorang wirausaha, maka kita akan berbicara tentang banyak hal yang mungkin teman-teman belum tahu saat ini, tapi sekarang sudah banyak sarana-sarana untuk teman-teman bisa mempelajari hal itu. So, ya, teman-teman harus menentukan nasibnya ya 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mulai saat ini. Seperti itu, Pak Bagus. Betul. Kayaknya memang kan ada orang wirausaha itu tidak seperti kayak kita magic gitu ya, king gitu ya. Itu butuh waktu dan juga kadang orang ada yang berhasil, ada yang sukses. Nah, mungkin tips yang tadi juga penting untuk diikuti ya Mas ya. Artinya kita akan coba untuk berlatih sedini mungkin. Kalau kita sekarang sudah punya sedikit pengalaman jadi danus dan lain sebagainya, coba mungkin misalnya siapa tahu mau bangun bisnis sendiri gitu ya dengan barang sendiri dan sebagainya. Mantap, mantap. Ide bisa menjadi inspirasi itu Mas. Dan kadang-kadang begini. Biasanya mahasiswa itu juga punya satu situasi agak malu untuk mengekspresikan atau menunjukkan bahwa dia itu lagi bangun bisnis loh. Nah, kadang-kadang malunya ini agak unik gitu ya. Kadang sama temannya sendiri dia nggak cerita. Padahal menurut kami juga pengalaman bahwa bisnis itu yang paling penting bangun network ya Mas ya, bangun jejaring ya. Ya. Jadi kadang-kadang kayak kita ketemu sama mahasiswa malu untuk bercerita, saya lagi ada bisnis ini loh, gimana guys gitu, halo friends ya, siapa tahu kita bisa join collabs dan lain sebagainya. Atau bahkan juga kalau yang saya suka temui, malu juga untuk bercerita sama dosennya loh kalau dia punya bisnis. Padahal siapa tahu dosennya itu punya sumber daya, punya jejaring, ataupun siapa tahu dosennya jadi investor. Nah, betul. Itu suka saya ini kan, suka saya temui, malu gitu. Ya, itu sebenarnya menarik sekali sih Pak Bagus ya. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang mungkin curhat ke kita juga, kita cerita tentang dulu pengalaman sebelum pengen usaha itu, ya betul, malu gitu ya. Karena mungkin masih ada stigma yang mengatakan bahwa ketika kita menawarkan, kita tuh lagi butuh duit gitu. Dan akhirnya kita ngerasa gengsi kita tinggi gitu, akhirnya kita nggak bisa nawarin, nggak berani nawarin ke orang-orang.
padahal bisa jadi mereka adalah potential buyer kita gitu ya, yang bisa membeli produk kita, bahkan atau jadi influencer kita gitu kepada teman-temannya yang lain. So yang pertama menurut saya tadi betul, kita hilangkan urat malu kita gitu ya. Kalau dibilang bahwa ya nanti kayak BU banget dong gitu, BU itu kan butuh uang gitu ya, kayak wah kita butuh uang banget nih gitu. Nah kita bisa bilang bahwa ya sebenarnya semua orang kan butuh duit ya teman-teman gitu. Jadi ya nggak usah malu, kenapa gitu ya. Dan mentor saya pun selalu mengatakan bahwa ketika kita masih mendengarkan orang lain, apa kata netizen yang buru-buru dan sebagainya gitu ya, kita masih belum merdeka dari penilaian orang lain. So yuk kita merdeka dari penilaian orang lain dulu gitu ya. Asalkan kita melakukan itu kebaikan, ya maka lakukan aja, jangan sampai ragu gitu ya untuk menjalankan. Kayak tadi Pak Bagus cerita bahwa bisa loh dosennya itu bisa jadi sumber apa ya teman-teman, misalnya nih ternyata dosennya punya kenalan yang memang beliau bisa mengantarkan teman-teman go nasional, go internasional, why not gitu ya. So ceritakan saja semua usaha yang teman-teman lakukan, dan ketika kita malu menawarkan berarti kita masih ada tanda bahwa kita malu dengan produk kita sendiri. Kita nggak yakin dengan apa yang kita tawarkan gitu ya. Saya sebenarnya pengen nanya dulu nih Pak Bagus ya, dari teman-teman yang hadir di sini yang pengen jadi wirausaha gitu ya, yang pengen jadi pengusaha sukses, boleh dong katakan saya di kolom chat ya. Saya pengen baca seberapa banyak sih yang pengen jadi wirausaha sukses. Coba katakan saya gitu ya. Oh, itu malah ini udah ada yang nanya nih. Semester 2 bisa ikut nggak tuh? Wow, itu bagus tuh sejak dini tuh, Mas. Padahal kita belum bahas tentang itu ya Pak, ya udah ada yang belum bicara itu. Itu udah semangat banget baru semester 2. Oke, mantap. Tolong dong teman-teman yang nonton katakan saya dulu yang pengen jadi seorang wirausaha. Saya pengen lihat nih seberapa banyak dari teman-teman semua. Nah, yang bilang saya, kita doakan ya Pak ya bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Amin lah, kita doakan deh. Banyak. Oke, mungkin dari saya pengen nanya juga ke Pak Bagus ya Pak. Selama mendampingi teman-teman, kan kita paham ya, IBISMA itu salah satu inkubator yang terkenal gitu ya, yang ada di Indonesia. And then selama ini pasti mendampingi banyak sekali wirausaha gitu ya, teman-teman mahasiswa. Gimana Pak pengalamannya ketika mendampingi seorang mahasiswa Pak? Oke, baik. Jadi memang menarik Mas, ketika kita mencoba untuk mendampingi teman-teman ya, untuk merintis impian ya, dan merajut masa depan mereka, khususnya yang pengen jadi pebisnis dan wirausaha. Yang suka menjadi tantangan itu biasanya kita tuh ada istilahnya kayak seleksi alam. Nah, seleksi alam. Nah, seleksi alam ini biasanya nih mahasiswa pertama adalah dia ini konsisten nggak atau kuat nggak untuk mempertahankan ide bisnisnya yang biasanya akan kita minta untuk tuangkan itu, baik itu dalam bisnis model kanvas dan lain sebagainya, untuk kemudian dia membangun tim, mencari teman untuk bisa mewujudkan. Nah, kalau misalnya dia sudah bisa dapat itu, nah ini tantangan kedua. Biasanya bagi teman-teman mahasiswa, kalau sudah ketemu teman, adalah bagaimana dia bisa nggak untuk kemudian mewujudkan dari idenya itu ke dalam produk yang dia inginkan. Nah, ini juga menantang. Nah, di bagian ini biasanya ada beberapa mahasiswa yang mencari istilahnya itu modal awal untuk mewujudkan itu. Ada yang jadi danus kayak tadi itu ya, dari pola danus dia jalankan. Ada yang dia melalui ikut kompetisi-kompetisi sehingga dia dapat uang untuk bisa mewujudkan ide itu. Atau mungkin memang ada beberapa mahasiswa yang udah lebih maju, dia coba cari investor gitu. Tapi kemudian biasanya mereka akan ketemu tantangan ketiga. Nah, ini menarik, ini seleksi alam yang sering banget sekali dihadapi oleh mahasiswa. Begitu mahasiswa sudah mulai mendekati semester ke-5, 6, 7, dia akan berhadapan pada satu, biasanya orang tua. Orang tua ini akan menjadi tantangan terbesar bagi seorang mahasiswa. Ketika orang tua sudah bertanya, besok kamu lulus mau jadi apa? Iya. Nah, itu biasanya yang menantang adalah kalau dia misalnya pengen jadi pebisnis, tapi belum bisa menceritakan dengan baik, saya ini bisnisnya ini loh, ini sudah saya rintis loh, ini gini. Nah, itu biasanya jadi tantangan. Nah, terus kemudian yang kedua, selain tantangan dari orang tua, nah kadang-kadang tantangan dari calon. Biasanya udah yang semester 6, semester 7 nih ya, udah mau lulus nih ya. Nah, itu biasanya gini, dia kan juga butuh kepastian nih. Nah, termasuk kepastian masa depan sih para calon pebisnis kita. Nah, bisa nggak dia kemudian misalnya nih ya,
mewujudkan itu dengan sesegera mungkin. Ya. Nah, dua ini biasanya yang selalu sering sekali menjadi pertanyaan dilematis bagi wirausaha muda mahasiswa. Makanya tadi yang tadi Mas Brian sampaikan, mulai sedini mungkin. Misalnya tadi ada yang dari semester 2 sudah punya niat kuat, maka punya waktu paling tidak 1 tahun. Semester 2 sampai semester 4 itu sudah jadi, gitu paling tidak idenya dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya, itu udah wujudnya. Nah, tinggal nanti orang tua bilang, oke, go ahead, gitu ya. Nah, itu biasanya. Dan itu sangat berpengaruh sekali pada kuatnya tough-nya si mahasiswa. Itu Mas, yang sering sekali kita hadapi dari wirausaha mahasiswa. Semua kembali ke diri teman-teman. Itu paling penting banget. Iya. Sama ini ya mungkin Pak Bagus ya, ketika kita berbicara tentang seorang wirausaha mahasiswa anak muda gitu. Teman-teman, bahkan kami kalau selalu mengatakan ketika teman-teman mau jadi seorang wirausaha, jangan tinggalkan kampusnya juga gitu ya. Ada stigma-stigma banyak di luar gitu ya, bahwa udah nggak penting dan sebagainya. Siapa bilang gitu ya. Karena banyak sekali ternyata para CEO terkenal gitu ya, para pengusaha-pengusaha besar yang beliau ternyata dari sisi akademiknya itu bagus sekali. So, teman-teman menurut kami gitu ya, menurut saya adalah teman-teman silahkan sambil belajar gitu ya, sambil mencoba mempraktekkan gitu, dan teman-teman bisa melakukan itu gitu, dan dengan bukti gitu. Jadi mungkin orang tua tadi yang Pak Bagus sampaikan bahwa ya teman-teman bisa jadi berbeda pandangan gitu ya dengan orang tua, tapi sebenarnya orang tua itu butuh bukti dari teman-teman bahwa oke, ternyata bisa loh akademik saya sukses gitu, akademik bagus, bisa cum laude gitu ya, nanti teman-teman lulus, tapi teman-teman juga bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu. Jadi nggak jadi beban orang tua lagi gitu ya, dari sisi bisa bayar kuliah sendiri gitu ya, atau bahkan memberikan uang itu kepada orang tua. Wah, itu nikmatnya luar biasa banget teman-teman semua. Dan mungkin ini juga ya Pak Bagus ya, bahwa kadang-kala teman-teman pengusaha pemula itu ketika kita menjalankan usaha, teman-teman masih bingung dan ragu gitu. Apakah jalan ini memang yang kita benar jalankan atau sebenarnya belum ya gitu ya. Kan dan teman-teman harus melakukan itu di validasi idenya gitu teman-teman. Jadi ada ide validation teman-teman harus lakukan, and then market validation juga teman-teman harus pahami marketnya teman-teman seperti apa. Itu luar biasa sih gitu. Kalau kita boleh tarik ya mungkin Pak Bagus dan saya dulu mungkin kuliah sekitar saya lupa ya, saya lulus tahun berapa ya, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Ketika kita pengen menjadi seorang wirausaha itu susah sekali Pak gitu. Kenapa? Karena zaman dulu belum terkenal ini ya profesi wirausaha gitu. Saya tuh harus cari curi-curi waktu gitu di sela-sela praktikum, di sela-sela kuliah gitu ya, dan mungkin dari zaman dulu seperti IBISMA pun belum ada gitu ya. Jadi kita memang benar-benar mencari jalan kita sendiri, mencari mentor kita sendiri gitu ya, dan kalau rugi ya error gitu ya, maksudnya kayak trial errornya benar-benar kalau rugi ya udah sekian juta gitu, dan ya itu happen gitu. So tahun ini gitu teman-teman hadir di tahun yang sangat baik sekali gitu ya. Kita lihat sepak terjang dari IBISMA juga oke banget gitu di dalam pembinaan wirausaha, sudah melahirkan banyak sekali pengusaha, pun juga dari Wirausaha Merdeka itu juga tahun lalu ada 11.500-an mahasiswa yang sudah merasakan bagaimana belajar dari A sampai Z sehingga teman-teman bisa release to market. So ya sebenarnya teman-teman sudah berada di zona yang sangat baik sekali untuk kita mulai menjadi seorang wirausaha. Ya begitu Pak Bagus ya. Betul. Kayak tadi Mas Brian juga sampaikan bahwa saat ini adalah saat yang pas banget ya bagi teman-teman yang pengen banget membangun wirausaha. Karena begini, tadi Mas Brian sampaikan jangan tinggalkan kampus. Betul banget. Karena kampus sendiri, nggak cuma UI sebenarnya, dan juga kampus-kampus di Indonesia, itu kurikulum yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka saja memberi ruang, salah satu kegiatan Merdeka Belajar adalah berwirausaha. Dan kurikulum-kurikulumnya yang diimplementasikan di kampus juga kurikulum yang berorientasi pada wirausaha. Sehingga ini kesempatan bagi seluruh mahasiswa, kayak tadi saya bilang, jangan ragu untuk kemudian berdiskusi dengan dosennya, berdiskusi dengan lingkungan yang ada di kampus, termasuk elemen-elemen yang ada di kampus seperti inkubator bisnis yang ada di kampus, pusat studi kewirausahaan, ataupun bahkan ya individu-individu inventor dan lain sebagainya, itu teman-teman berani aja gitu ya.
Sama kemudian begini, Iya. mungkin saya sedikit cerita di UI misalnya. Di UI Iya. kita punya inkubator bisnis dan teknologi namanya IBISMA. Kalau teman-teman misalnya follow Instagramnya IBISMA, ini sedikit campaign dikit ya. Iya. Kita tuh Iya. punya banyak sekali kegiatan teman-teman. Seperti misalnya kayak startup bootcamp, hackathon, kita biasanya selalu adakan itu. Terus kemudian juga di UI, di IBISMA juga ada namanya fasilitasi pre-seed funding. Buat teman-teman yang punya ide bisnis, terus kemudian ide terbaik kita bisa inkubasi selama periode 6 sampai 8 bulan. Oke. Kita punya namanya UBIC gitu. Terus kemudian selain itu juga program inkubasi buat teman-teman kalau memang benar-benar ingin membangun bisnis itu bisa 2 sampai 3 tahun. Kita akan support terus teman-teman. 2 sampai 3 tahun. Nah, nanti selama perjalanan teman-teman akan ada misalnya kayak perjalanan growth festival. Jadi ada waktunya teman-teman nanti bisa untuk membuktikan ke market gitu ya. Ya. Bahwa bisnis teman-teman sudah bertumbuh, kita ajak misalnya kayak bisnis matching, teman-teman bisa ketemu mitra bisnis, termasuk juga ada investor pitching, ketemu dengan para investor. Nah, kesempatan itu mudah sekali diraih kalau teman-teman proaktif mencari di dalam ekosistem yang ada. Ya. Dan beruntungnya bagi teman-teman yang di UI, itu ada banget. Gitu ya. Nah, sayangnya kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya teman-teman tidak proaktif, itu hanya berlalu begitu saja. Jadi istilahnya itu kalau teman-teman punya impian bagus, ya impian yang luar biasa, tapi kalau tidak ada execute dan go, itu nggak akan tercapai. Ya. Itu seperti itu. Dan kayaknya Mas Brian ini juga pasti akan menyampaikan salah satu offering program nih kayaknya nih. Ya. Nah, salah satu jalur ya untuk calon wirausaha sukses. Gantian Mas, kira-kira apa yang nanti bisa disampaikan? Nah, ini dari Mas Brian nih. Selain kita dari UI, internal UI sendiri, teman-teman harusnya bisa gampang untuk grab. Nah, sekarang monggo dari Mas Brian. Kayaknya ada juga jalur yang lebih oke lagi dan lebih masif lagi. Monggo Mas Brian. Ya, jadi betul ya seperti Pak Bagus tadi dan seperti yang saya mention tadi teman-teman. Sebenarnya teman-teman saat ini ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa itu sudah berada di tahun yang enak banget gitu kalau kita bisa bilang begitu ya. Kenapa? Karena teman-teman banyak sekali gitu fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan dan kita merujuk kepada peraturan presiden ya teman-teman bahwa ada PP nomor 2 tahun 2022 tahun 2024 kita punya target 1 juta wirausaha yang ada di Indonesia dan hampir semua kementerian gitu ya dinas ataupun beberapa pihak berfokus kepada program wirausaha juga gitu ya. Dari kampus juga gitu ya, dari sisi akademisi juga memiliki beberapa cara supaya mahasiswanya memang tergerak untuk menjadi seorang wirausaha. Karena apa? Dengan ketika kita menjadi seorang wirausaha, teman-teman mendapatkan pekerjaan, tapi teman-teman bisa menciptakan lapangan kerja juga gitu. Jadi ya kita sama-sama membangun untuk Indonesia. So Wirausaha Merdeka juga hadir di sini teman-teman menjadi salah satu cara untuk kita bisa mencapai target-target yang tadi sudah saya sampaikan. Wirausaha Merdeka saat ini sudah masuk di tahun kedua Pak Bagus dan teman-teman semuanya ya. Jadi tahun lalu kita sudah mengadakan Wirausaha Merdeka seperti tadi saya mention ada sekitar 11 ribuan mahasiswa yang sudah merasakan program Wirausaha Merdeka. Dan tahu nggak teman-teman, tahun lalu itu yang mendaftar ada sekitar 40 ribuan gitu ya, seluruh Indonesia. So animonya sangat besar sekali, luar biasa sekali. Dan tadi saya melihat di komen ada juga teman-teman alumni ya yang sudah merasakan manfaat dari Wirausaha Merdeka tahun 2022. Dan saat ini kita akan membuka program Wirausaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Kalau boleh cerita sedikit, Wirausaha Merdeka itu apa? Wirausaha Merdeka ini adalah salah satu program ya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Teman-teman akan belajar full 1 semester penuh, belajar wirausaha gitu ya, di perguruan tinggi pelaksana, dan nantinya teman-teman akan bisa pulang ke kampus asal, atau ketika perguruan tinggi pelaksananya itu adalah kampus asalnya teman-teman, ya akan bisa mendapatkan konversi hingga setara 20 SKS. Gitu. Sama seperti program-program MBKM yang lain yang mungkin teman-teman tahu, ada MSIB gitu ya, ada ISMA, ada PMM, ada kampus mengajar juga gitu. Dan Wirausaha Merdeka menjadi salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Pun juga dari UII gitu ya, dari UII juga sudah mempraktekkan itu ya Pak ya, sudah melaksanakan MBKM juga ya. Iya, gitu. betul. Jadi teman-teman bisa untuk semakin mengeksplor diri gitu ya, untuk bisa belajar fokus wirausaha. Karena seperti yang tadi saya ceritakan bahwa di tahun-tahun dulu ya sebelum adanya MBKM ini, kita mau jadi wirausaha tuh susah banget teman-teman. Maksudnya kenapa?
ya kita ada kewajiban kuliah, praktikum, harus jaga nilai juga di kampus, harus ini, itu, dan sebagainya. Tapi kita pengen pitching juga ke investor, kita pengen ikut pelatihan ke sana dan ke sini, dan sebagainya. Tapi di sini teman-teman nggak usah ikut praktikum di kampus, nggak usah ikut kuliah di kampus dalam 1 semester itu, hanya fokus ikut Wirausaha Merdeka, nanti teman-teman bisa ikut dan bisa pulang, bisa menjadi seorang wirausaha, insya Allah, ya asalkan teman-teman action ya, gitu ya. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa konversi hingga 12 SKS. Jadi teman-teman tidak menambah masa studinya teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman tetap masa studinya tetap ya kita harus kejar gitu ya secepat mungkin untuk kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik gitu ya. Tapi kita juga mulai mempersiapkan masa depan kita. Kalau misalnya cerita sedikit program MBKM dari Wirausaha Merdeka ini sedikit unik gitu dari program-program MBKM yang lain. Kalau MSIB mungkin teman-teman tahu ya. Teman-teman MSIB itu misalnya kita belajar di sebuah perusahaan, gitu kan? Kemudian kita hanya berada di bagian finance, ya kita akan menjadi seorang profesional di bagian finance tersebut. Tapi ketika teman-teman pengen masuk ke bagian gudang mungkin, atau teman-teman pengen masuk ke bagian operasional, atau ke teman-teman masuk ke yang ini, ya mungkin tidak diperbolehkan gitu ya. Karena memang teman-teman akan dibentuk menjadi seorang profesional di bidang itu. Gitu. Kemudian setelah pulang ke kampus, ya teman-teman sudah selesai, gitu ya, karena teman-teman sudah selesai menjalankan program tersebut dan teman-teman sudah mendapatkan keilmuannya tersebut, pengalamannya tersebut, dan teman-teman bisa mempraktekkan itu ketika nanti akan benar-benar masuk ke dunia kerja. Contoh kayak misalnya program PMM ya atau pertukaran mahasiswa merdeka atau kampus mengajar. Teman-teman datang ke sana, gitu ya, kalau kampus mengajar ke sebuah sekolah atau mungkin ke sebuah daerah. Kemudian teman-teman pulang dengan pengalaman yang luar biasa juga gitu ya dari mengajar juga atau PMM juga sama gitu ya teman-teman bertukar gitu ya dengan mahasiswa dari kampus lain dan setelah pulang mendapatkan experience yang baru. Tapi di Wirausaha Merdeka teman-teman kita akan membentuk wirausaha gitu. Wirausaha apakah hanya Pak 6 bulan selesai? Oh nggak bisa dong gitu ya. Tapi teman-teman 6 bulan habis itu ngapain gitu. Teman-teman setelah belajar nanti di perguruan tinggi pelaksana setelah itu mau apa gitu. Nah, maka teman-teman harus memiliki keminatan dulu terkait dengan wirausaha gitu ya. Jangan sampai gara-gara kayak untuk memenuhi kebutuhan deh, ya udah daftar. Ya jangan seperti itu gitu ya. Tapi benar-benar teman-teman akan harus minat menjadi seorang wirausaha gitu. Karena ya kita paham, wirausaha itu bukan sebuah hal yang mudah gitu ya. Wirausaha itu ya ada senang sedihnya, ada nangisnya, ada drama-dramanya gitu ya. Tapi itu menyenangkan gitu. Ketika kita memang bisa menjalankan usaha sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita passionkan. Nah, bagaimana kita tahu apa passion kita gitu ya? Bagaimana kita tahu bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang betul gitu ya? Itu nanti teman-teman bisa join di Wirausaha Merdeka. Insya Allah di pertengahan bulan ini kita akan ada grand opening, grand launching untuk program Wirausaha Merdeka. Gitu, Pak Bagus. Oke, baik. Ini dari tadi saya lihat handphone. Banyak sekali kayaknya yang pengen nanya di sini. Iya nih ya. Bagaimana, Mas? Ini mau kita langsung diskusi, buka pertanyaan atau? Oke, boleh. Atau mungkin saya tambahkan sedikit deh ya, teman-teman. Monggo, coba. Oke. Jadi gini, teman-teman semuanya. Saat ini teman-teman di Wirausaha Merdeka gitu. Ada yang pengen ikut lagi ya, nggak bisa ya. Kalau udah pernah sekali, ya buat yang lain gitu. Jadi gitu Pak Bagus ya. Alhamdulillahnya sekali gitu. Kami tuh selalu mendapatkan komen-komen teman-teman alumni gitu yang mereka Kak boleh nggak angkatan kemarin daftar lagi gitu. Karena teman-teman akan sangat-sangat merasakan manfaatnya itu gitu. Karena teman-teman akan ketemu dengan CEO hebat yang teman-teman itu bisa deket gitu. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan salah satu alumni juga di event apa ya saya agak lupa. Beliau sampai mendapatkan privilege gini. Nanti kalau kamu pengen belajar bisnis tentang A, saya lupa nama bisnisnya apa, dan mau join di bisnis saya kasih privilege untuk bisa langsung masuk tanpa harus melalui serangkaian tes. Itu luar biasa sekali gitu. Dan beliau sudah menjadi startup besar juga gitu. Jadi udah kalau Indonesian Idol kan ini ya golden ticket gitu. Nah itu juga ada golden ticketnya teman-teman. Dan itu teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman mengikuti program-program salah satunya Wirausaha Merdeka ini. Ya, nah teman-teman yang mau join saat ini sudah bisa dibuka akunnya, sudah bisa mendaftar akun. Nanti teman-teman silahkan Wirausaha Merdeka di follow dulu gitu ya, @wirausaha merdeka atau akun yang saya gunakan ini. Teman-teman bisa cek di bio-nya di sana, diklik linknya di sana ada wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Klik di sana, daftar akun dulu. Nanti insya Allah pertengahan bulan kita akan rilis 17 perguruan tinggi pelaksana itu di mana saja seperti itu. Nah, kalau di tahun lalu perguruan tinggi pelaksana itu hanya ada 17 teman-teman semuanya.
Dan saat ini perguruan tinggi pelaksana itu ada 30 sekian gitu ya. Jadi 30 sampai 40 ya. Ini masih kita proses untuk review dan kami bisa menentukan kita masih proses pencarian perguruan tinggi terbaik untuk teman-teman hadirkan di sana. Seperti itu. Jadi saat ini tahun ini akan lebih banyak sekali perguruan tinggi untuk pelaksananya. Seperti itu kurang lebih Pak Bagus. Mantap. Terima kasih sekali Mas Brian. Ya. Berarti kesempatannya untuk tahun ini akan 2 kali lipat lebih besar ya bagi mahasiswa, karena jumlah universitas penyelenggaranya dari 17 rencananya akan naik sampai 30 dan 40. Artinya kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk kemudian merasakan program Wirausaha Merdeka terbuka sekali. So don't miss it gitu ya. Tadi Mas Brian sampaikan bahwa dalam 1-2 hari ini segera langsung masuk ke dalam websitenya Wirausaha Merdeka, daftar akun di situ. Gitu. Oke, Mas Brian. Ini dari tadi banyak sekali nih yang tak sabar untuk bertanya nih ya. Dari detik demi detik masuk nih ya. Mungkin saya coba lihat ya. Kita lihat. Ada pertanyaan gini. Saya jurusan teknik informatika, tapi pengen jadi pebisnis. Bisa nggak? Nah, ini pertanyaan menarik. Menarik. Karena gini, mungkin mereka kebayang, mereka punya skill misalnya kayak coding gitu ya, programming dan lain sebagainya. Bisa nggak jadi pebisnis? Kira-kira gimana, Mas? Ya, jawaban saya adalah program MBKM itu tidak tertutup hanya dengan satu fakultas tertentu, teman-teman semuanya. Tapi semuanya teman-teman boleh meng-apply di sana, gitu ya. Teman-teman dari informatika, dari teknik, atau mungkin dari sastra, atau mungkin dari pertanian, silahkan, gitu ya, daftarkan di sana. Karena nanti teman-teman di sana ada syarat-syarat yang teman-teman harus penuhi, gitu ya. Contoh misalnya nanti teman-teman harus ada lembar komitmen juga yang teman-teman harus isi gitu ya, mengikuti program secara penuh. Kemudian teman-teman akan mendapatkan izin dan restu juga gitu ya dari dari dosen pengampu atau mungkin kaprodinya seperti itu ya, supaya teman-teman memang meninggalkan kampus itu memang hasil dari restu dari yang punya teman-teman gitu ya. Dan teman-teman nantinya gitu akan dibantu oleh perguruan tinggi pelaksana juga untuk proses konversinya. Seperti itu ya. Nanti ada kolaborasi antara perguruan tinggi pelaksana dengan perguruan tinggi asalnya teman-teman untuk bisa ya mempermudah konversinya teman-teman semuanya. Seperti itu. So, tidak ada halangan, teman-teman silahkan daftar saja gitu ya. Kemudian nanti ada syarat-syarat di sana harus dipenuhi. Seperti itu. Oke. Kemudian ini mungkin ada yang nanya juga Pak, terkait dengan kalau sudah daftar program yang lain boleh ikut lagi nggak gitu, misalnya PMM nih ya. Nah mungkin sebagai informasi ya teman-teman semuanya bahwa dalam satu semester teman-teman hanya boleh mengikuti satu program MBKM gitu. Jadi ketika teman-teman sudah terdaftar di program MBKM yang lain, ya tidak boleh mendaftar, tidak boleh double gitu ya programnya. Nanti konversinya sampai 40 SKS gitu ya. Kan nggak mungkin ya dalam satu semester 40 SKS. Dan teman-teman ketika mengikuti pembelajaran secara double, ya teman-teman pasti akan kebingungan juga gitu. Maksudnya waktunya akan sangat-sangat crowded. Karena ketika teman-teman mengikuti program Wirausaha Merdeka ini, bukan dalam arti teman-teman terus terbebas dari pembelajaran yang ada di kuliah. No. Pembelajaran teman-teman yang yang akan dipelajari di situ gitu ya, itu sama dengan ketika teman-teman pembelajaran yang ada di kuliah seperti itu. Waktunya gitu ya, bobot materinya dan sebagainya. Dan perguruan tinggi ketika mengirimkan proposal sudah memberikan detail-detail tersebut seperti itu. Gitu ya teman-teman, untuk bisa sebagai informasi. Oh ya, tadi mungkin ada beberapa juga alumni yang komentar gitu ya. Bagi teman-teman alumni, silahkan untuk join juga di program di keluarga alumni ya. Nanti kita akan ada rilis juga keluarga alumni. Jadi 2022 kemarin yang sudah menjadi alumni, yuk kita ngumpul lagi jadi satu gitu. Kita akan kolaborasi dengan banyak pihak juga. Nanti salah satunya IBISMA, kita bisa belajar juga dari perguruan tinggi yang lain juga, dan juga dari stakeholders yang lain seperti itu. So itu akan interesting banget gitu. Ini kayaknya tadi sambung dengan ini ya, ada yang bertanya, kalau untuk dengan mahasiswa bukan S1 tapi S2 atau S3 bisa juga ikut nggak gitu Mas? Yes, boleh gitu ya. Jadi Wirausaha Merdeka ini teman-teman terbuka untuk dari program D2, D3, D4, S1, S2 dan S3 gitu. Tapi yang bisa dikonversi hanya untuk teman-teman yang S1 ke bawah ya. Jadi S1, D4, D3, D2 gitu.
Dan minimal semesternya untuk yang ada di S1 ke bawah itu adalah minimal semester 3, teman-teman semuanya. Jadi semester 3 untuk semester depan ya, bukan semester sekarang. Kalau yang semester depannya itu semester 3, berarti sekarang semesternya 2 gitu ya. Karena kemarin ada yang nanya, wah saya nggak bisa ikut dong karena sekarang saya semester 2. Lah ya bisa, kan tahun semester depannya itu semester 3. Gitu ya teman-teman, bisa. Dan yang kuliah lagi S2, silahkan ikut gitu. So, dengan ada seperti ini teman-teman bayangin, ke teman-teman akan berada di satu program bareng sama teman-teman dari macam-macam tadi D2, D3, D4, S1, S2, S3 gitu. Teman-teman bisa jadi satu kelompok dan bahkan teman-teman bisa jadi rekan bisnis nanti di sana. Itu keren banget gitu. Nah, ini juga kayaknya ada satu komen yang cukup menarik ini. Nah, ini alhamdulillah saya mahasiswa jurusan PJKR, berwirausaha sambil kuliah dan bayar kuliah dari hasil wirausaha. Nah, ini kayaknya yang model begini-begini ini punya impian masa depan untuk jadi wirausaha sukses nih. Yuk, mari. Ya. Tapi tidak terbuka kemungkinan bagi teman-teman yang sekarang lagi apa istilahnya ya, lagi mencari jati diri, mencari cita-cita yang cocok, silahkan manfaatkan. Karena pelaksanaan ini teman-teman bisa dapat suasana baru. Dan bahkan kalau tadi Mas Brian sampaikan, mungkin selama ini teman-teman punya bayangan berwirausaha susah. Tapi ternyata begitu sudah ketemu dengan banyak teman, ya punya satu visi yang sama-sama pengen belajar dan praktek berwirausaha, teman-teman akan ketemu satu situasi energi positif yang sama. Wah, itu akan ini apa? Akan sangat membantu teman-teman. Ya. Karena kalau misalnya mungkin saat ini teman-teman di lingkungannya hanya sendiri yang punya pengen jadi wirausaha, kanan kirinya kadang-kadang ya netizen gitulah ya gitu ya. Tapi begitu sudah dikumpulkan gitu ya dalam satu program bersama, semangat bersama, kayaknya itu bakal mudah itu ya. Tinggal teman-teman yang maju dan melangkah, itu yang paling penting nih kayaknya. Betul. Ya, seperti tadi Pak Bagus, mungkin saya menambahkan sedikit bahwa sebenarnya mau jadi wirausaha apa enggak itu ya teman-teman sendiri yang menentukan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ikut Wirausaha Merdeka, kemudian mana Kak, saya kok nggak jadi wirausaha, lalu udah ngapain gitu kan, kita bisa bilang ngomong kayak gitu. Jadi kamu udah ngapain nih gitu ya. Jadi teman-teman kita hanya sebagai apa ya, tempat atau sebagai sarana untuk teman-teman bisa semakin banyak belajar tentang wirausaha. Dan yang pasti di Wirausaha Merdeka akan diajari ada dari tahap yang paling dasar hingga teman-teman nanti kira-kira selanjutnya harus kemana dan ngapain. Bahkan ya kemarin kita lihat beberapa proposal dari perguruan tinggi pelaksana sampai menuliskan bahwa akan ada namanya Meet the Investor. Wow, itu keren banget gitu ya. Jadi teman-teman setelah program ini selesai, ya teman-teman bisa ketemu sama investornya dan bakal di-boost banget nih nanti kalau ada ketemu sama investor. Tapi ketika teman-teman misalnya menjadi seorang wirausaha di program ini ya cuma diem-diem aja, ngikut-ngikut aja gitu ya, tanpa apa ya kemauan untuk nanya-nanya lebih dan sebagainya, ya saya rasa ya akan sama aja dengan yang lain gitu ya. Tetapi ketika teman-teman pengen jadi orang yang berbeda, ayo lebih aktif, ayo cari tahu, mumpung teman-teman berada di tempat yang tepat gitu ya, banyak-banyak networking dengan orang-orang yang hebat itu, yang jadi mentor, jadi trainers dan sebagainya, seperti itu. Iya, ini mantap ini Mas. Banyak sekali juga pertanyaan ini yang masuk. Bahkan ada pertanyaan begini Mas. Kalau mau ikut program wirausaha ini, apakah sudah harus punya wirausaha atau bisnis sebelumnya? Ya. Jangan khawatir. Oke. Ya, Mas ya. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, Pak. Jadi teman-teman khawatir, aduh saya belum punya bisnis atau belum punya ide bisnis dan sebagainya. That's okay, aman, tenang. Ya, bahkan teman-teman hanya kayak, duh saya pengen jadi wirausaha deh. Udah, itu aja cukup. Gitu. Karena apa? Kita akan ada namanya tiga pembelajaran, teman-teman. Ada pre-immersion, and then yang kedua immersion, yang ketiga adalah post-immersion. Ya, di tahap pre-immersion teman-teman akan mendapatkan dasar-dasar kewirausahaan yang pastinya teman-teman akan apa ya bisa memahami oh ternyata entrepreneurship itu tuh seperti ini gitu ya, karena wirausaha itu bukan tentang digital marketing, bukan tentang financial mastery or something yang memang technical banget gitu, tapi teman-teman juga bisa belajar tentang bagaimana attitude ketika menjadi seorang wirausaha, manners gitu ya, kemudian leadership tuh seperti apa dan sebagainya. Teman-teman akan belajar banyak ketika proses pre-immersion gitu. And then setelah pre-immersion teman-teman akan immerse gitu, akan melakukan immersion. Immersion itu ngapain? Teman-teman akan terjun langsung gitu ya ke pelaku usaha atau UKM gitu ya. Dan teman-teman selama di sana, teman-teman cukup lama nih di sana nanti gitu ya, bahkan sekitar 2 bulanan ya kalau nggak salah. Nah, teman-teman akan belajar di sana wirausaha betul-betul menjadi seorang wirausaha itu seperti apa gitu. Nanti ada mentornya dari UKM tersebut yang akan
oh ketika kita teman-teman akan menjadi seorang wirausaha di sana, marketing tuh begini caranya, operasional tuh begini, bikin produk tuh begini loh, kemudian mengatur penyimpanan itu begini gitu ya, bahkan finance mungkin teman-teman bisa belajar juga di sana dan sebagainya, bahkan dari sisi leadership seorang owner nih gimana gitu. So teman-teman lakukan itu dengan maksimal gitu ya, bahkan misalnya nanti mungkin teman-teman akan disuruh yuk silahkan terjun ke lapangan untuk marketing bareng sama tim marketing, that's okay, jangan mengeluh gitu ya. Wirausaha pun bukan tentang kita jadi bos pakai jas di kantor, woi petenteng gitu, bukan begitu gitu ya. Wirausaha itu sebenarnya teman-teman bisa dari A to Z gitu. Kalau kita bilang kan, kalau kita lagi jadi pengusaha pemula, kita jadi CEO nih, Chief Everything Officer gitu. Jadi kita harus memahami semua prosesnya gitu ya teman-teman, bisa terjun betul ke lapangan, memahami betul bagaimana audiens kita memahami itu dan sebagainya. And then pada tahap itu teman-teman akhirnya mengetahui, oh ternyata bisnis itu begini. Oke, saya dan kelompok akan membuat bisnis ini gitu. Nah, setelah teman-teman akan membuat ide tadi, teman-teman nanti di tahap post immersion atau transisi di sana, teman-teman akan melakukan product prototyping gitu. Produk prototyping itu apa? Teman-teman nanti akan mungkin ya, nanti tergantung ya dari perguruan tinggi pelaksana, mungkin yang mendapatkan pendanaan untuk pembuatan prototype tersebut gitu, dan teman-teman akan market validation langsung gitu. Jadi teman-teman diminta untuk langsung terjun ke market, nyobain, nyawarin gitu. Kalau teman-teman mungkin yang fokus ke digital startup, ya teman-teman misalnya bikin apps, tawarin kepada usernya gitu, supaya apa, teman-teman paham betul feedbacknya dari user itu seperti apa. Kita misalnya kita perbaiki lagi ya teman-teman, mungkin yang suka baca buku atau apaan, ada tuh Lean Startup gitu ya, Lean Work Measure gitu dan sebagainya gitu. So kita harus terus improve teman-teman, kaizen lagi gitu ya, sampai akhirnya teman-teman nanti akan mungkin ya ada expo atau ada meeting investor gitu. Setelah itu ya teman-teman harus aktif gitu. Jadi wirausaha itu bukan kita diboncengin terus, tapi gimana cara kita naikin motor gitu ya, dari kita naik motor tersebut kita jago dan kita bisa ngebut was-was kayak gitu. Nah begitu teman-teman semuanya, jadi pembelajarannya sangat lengkap. Nah kemudian berbaliknya, kalau tadi kan belum punya ide bisnis, kalau yang sudah punya ide bisnis gimana mas gitu, apakah pendaftaran harus berkelompok? No, Wirausaha Merdeka didaftarkan secara individu. So ketika kita punya bisnis sekarang 5 orang satu kelompok, daftar semuanya gitu ya, daftar semuanya. Kemudian misalnya teman-teman nanti bisa aja disampaikan kepada pelaksananya bahwa Pak ini saya satu kelompok ya, kalau boleh nanti dijadikan satu tim misalnya seperti itu, that's okay. Tapi ketika pelaksana mengatakan oh enggak, kalian harus berpisah, that's okay ya, ikutin aja gitu. Karena apa teman-teman, ketika teman-teman sudah punya bisnis di Wirausaha Merdeka ini adalah sarana teman-teman untuk validasi ide bisnisnya teman-teman tadi gitu. Mungkin kita ngerasa bahwa oke, bisnis saya udah laku ini dan sebagainya, tapi maybe ya ada poin yang bisa sebenarnya nanti dari para mentor itu memberikan masukan kepada teman-teman semua gitu. Kemarin ada saya lupa di mana ya, ada yang cerita gini, mas saya dulu punya bisnis makanan ya sudah laku gitu, tapi ya biasa aja cuma nitip-nitip ke kantin. Tapi setelah saya mengikuti program Wirausaha Merdeka, kemudian ada yang langsung belajar di UKM tersebut gitu, ternyata saya tahu gitu bahwa oh saya itu salah di bagian menambahi tepungnya atau apa, saya agak lupa gitu. Pokoknya di bagian produksi itu dia ada salah proses, dan dia itu setelah merubah itu makanannya jadi lebih enak, bahkan udah bisa langsung diekspor ke luar negeri gitu. Itu pasti tahap belajar loh gitu, masih tahap teman-teman di Wirausaha Merdeka. Mereka cerita bahwa sudah bisa dikirim ke luar negeri gitu, dan amazing banget gitu. Ini adalah penemuan-penemuan yang bisa teman-teman dapatkan ketika nanti program Wirausaha Merdeka. Gitu Pak Bagus kurang lebih. Dan berarti menariknya kalau di program ini teman-teman tidak jalan sendiri ya. Tadi disampaikan ada pre-immersions, teman-teman akan dibekali perihal mengenai dasar-dasar kewirausahaannya, terus kemudian nanti ada immersion, teman-teman akan terjun ke industri untuk divalidasi dan dapat mentor dari industrinya langsung, dan ide bisnis itu bisa divalidasi langsung oleh praktisinya. Dan nanti pada saat setelah divalidasi, teman-teman bikin prototyping, pada saat post immersion teman-teman akan membuat prototype dan uji pasar untuk divalidasi. Dan satu hal yang menarik adalah begini, kalau misalnya pada saat di immersion, di mana ide bisnis itu diuji dari para mentor, berarti bisa dong ya kalau misalnya nih ide bisnis yang kita sama teman-teman mahasiswa itu
oke, terus divalidasi, dapat penilaian bagus dari mentor industrinya, terus kemudian who knows setelah program, si mentor itu dengan bisnisnya karena sejalan, bisa jadi mitra bisnis langsung ya, berarti bisa gitu ya Mas ya? Ya, sangat sangat bisa sekali Pak Bagus. Jadi kemarin juga ada yang cerita gini, jadi ketika dia datang ke UKM gitu ya, kemudian apa namanya, dia belajar bisnis gitu, dan ternyata si mahasiswa ini jago banget jualin. Akhirnya apa? Mereka masih kerjasama Pak. Kerjasama untuk apa? Si mahasiswa ini untuk meresell produknya si UKM tersebut gitu. Bahkan kemarin info terakhir mereka mau ini apa namanya, bikin brand baru bersama seperti itu. Oh, Itu keren banget, dan itu bisa tercipta ketika teman-teman memang bisa terjun langsung kepada pelaku usaha itu tadi. Berarti satu hal yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pebisnis itu kata kuncinya penting juga adalah network. Nah, melalui program ini teman-teman langsung dapat network bisnis ya potensial, tidak cuma sekedar untuk memvalidasi ide. You have to create your product very good, idea bisnisnya harus bagus. Nah, itu tuh nanti jadi potensial network langsung, udah dikasih di depan. Sebelum produk teman-teman sudah jadi itu. Kayaknya menarik banget program ini Mas ya. Ya, betul. Jadi kadang ketika kita misalnya bisnis dengan jalan sendiri gitu ya, itu kita terlalu pede dengan diri kita sendiri gitu. Kita terlalu apa namanya ya, menutup telinga gitu, nggak mau ngomong dari orang lain. Dan kadang kalau misalnya ada orang yang komen tentang produk kita, malah kita nyinyirin gitu. Apa sih komen-komen gitu? Padahal itu adalah feedback bagi kita gitu. So ketika kita menjadi seorang wirausaha, telinga kita harus besar teman-teman semuanya. Kita harus bisa mendengarkan banyak orang gitu, bahkan dari para mentor pun gitu. Bahkan ada kemarin Pak Bagus ada yang cerita gini, ini dari DPL-nya yang cerita, Mas kemarin itu ada mahasiswa itu dari mentornya itu galak gitu. Jadi ngajarinya adalah galak, harus gini, kamu tuh harus gini gitu. Kan banyak sekali ya tipe-tipe mentor gitu kan, dan mentornya seperti itu. Apalagi coachnya juga, ayo kamu pasti bisa gini. Terus mahasiswanya datang ke dosennya bilang, ke DPL-nya bilang, aduh Bu, kok begini ya jadi wirausaha gitu. Saya takut gitu sebagainya. Dan akhirnya DPL tersebut juga hadir teman-teman gitu ya, untuk menenangkan hatinya teman-teman semuanya gitu. Silahkan, nanti di program Wirausaha Merdeka ada yang namanya DPL. Nah, DPL ini adalah ya seperti orang tuanya teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman nanti mungkin ada KKN gitu ya, nah itu ada DPL juga. Nah, nanti teman-teman bisa curhat apapun yang ada di sana, misalnya gitu ya. Misalnya terjadi hal-hal apa, kemudian nanti dari DPL tersebut bisa melaporkan gitu ya kepada perguruan tinggi pelaksana apabila misalnya nanti ada something yang bermasalah atau apa, dan kita bisa solve this problem gitu. So kita apa ya, teman-teman ketika akan belajar di sana bersama dengan mentor, bukan terus nanti ditinggal, udah terus selalu gitu kan, nggak begitu. Tapi teman-teman betul-betul tetap juga akan dipantau oleh DPL-nya gitu ya, dan teman-teman harus bisa membina komunikasi yang baik dengan DPL juga gitu. Jadi aman lah semuanya. Mantap, luar biasa. Ya. Ini yang bertanya tidak habis-habisnya nih Mas, selalu masuk lagi ke sini. Oke, nah mungkin gini Pak Bagus ya, nanti teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan gitu ya, atau misalnya ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, silakan teman-teman akses dulu websitenya wirausahamerdeka.kamusmerdeka.kemdikbud.go.id. Di website tersebut nanti teman-teman bisa masuk gitu ya ke di bawah, jadi di halaman website itu di bawah itu ada tombol warna hijau. Teman-teman bisa klik di sana untuk pusat bantuan, ceritakan semua di sana yang teman-teman ingin tanyakan, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan balasan melalui email gitu ya. Atau ketika teman-teman ingin melihat ada lebih lanjut di sana di bagian atas ya teman-teman, di website kita ada nanti Q&A-nya juga ada di sana gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pelajari lebih lengkap ada di sana di website kita wirausahamerdeka.kamusmerdeka.kemdikbud.go.id. Mantap. Ya. Itu teman-teman. Jadi jangan khawatir. Teman-teman banyak pertanyaan, segera kunjungi lamannya Wirausaha Merdeka. Dan di situ teman-teman daftar akunnya, terus kemudian manfaatkan Q&A dan lain sebagainya. Silahkan bertanya di situ. Sampai tadi ada yang bertanya, kapan pendaftarannya tutup? Betul, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, tutup pendaftarannya. Dan teman-teman nggak bisa dapatkan manfaat dan serunya belajar di Wirausaha Merdeka ini. Ya. Padahal sebenarnya launching aja belum, udah nanya tutupnya ya Pak ya? Iya benar. Kapan tutupnya pendaftaran? Ya, FYI teman-teman, kemarin ada yang nanya, gimana sih tips lolos Wirausaha Merdeka? Gitu. Teman-teman, sebagai informasi ya, Wirausaha Merdeka ini adalah first come, first serve. Gitu. So, teman-teman ketika nanti sudah mendaftar akun, maka teman-teman akan mendapatkan privilege, yaitu teman-teman sudah langsung bisa daftar perguruan tingginya.
So menurut saya yuk sekarang banget gitu. Habis ini langsung daftarkan teman-teman di perusahaan di Wirausaha Merdeka gitu ya, di platform, daftar akun dulu gitu. Nanti ketika perguruan tinggi pelaksana sudah terpilih, sudah rilis gitu ya, maka teman-teman tinggal memilih perguruan tinggi mana yang pengen teman-teman masuki gitu. Dan yang kami garis bawahi di sini adalah mahasiswa nanti tidak ada ini ya biaya transport ataupun biaya bantuan hidup juga gitu. So teman-teman harus memikirkan itu gitu ya. Teman-teman carilah perguruan tinggi yang memang sesuai dengan budgetnya teman-teman semuanya gitu ya. Jangan sampai misalnya teman-teman dari Aceh gitu, kemudian nanti ke Jogja gitu. Nah teman-teman kan ya itu tanggung sendiri teman-teman semua. Tapi ya tanya saja sama teman-teman alumni gitu. Privilege yang teman-teman dapatkan, ya benefit yang teman-teman dapatkan itu jauh-jauh lebih besar daripada hanya angka-angka yang mungkin nanti teman-teman keluarkan. Dan kita sangat yakin ketika kita mengeluarkan effort, biaya atau tenaga atau pikiran kita untuk kebaikan, ya pasti yang di atas akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain. So that's the point teman-teman semuanya gitu ya. So sekarang teman-teman silahkan untuk bisa daftar akun terlebih dahulu di wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, and then nanti ketika teman-teman sudah rilis perguruan tinggi pelaksananya, langsung pilih yang mana paling cocok sama teman-teman semua. Ditunggu gitu ya, karena apa, perguruan tinggi itu nanti akan langsung review gitu ya. Jadi kita nggak nunggu nutup dulu kemudian kita akan review di belakang, enggak. Jadi teman-teman daftar, review, ketika teman-teman lolos ya teman-teman akan sudah bisa masuk. Tapi ketika teman-teman belum lolos, teman-teman masih bisa ada waktu untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang lain gitu ya, apabila waktu pendaftaran masih dibuka gitu. Jadi kayak misalnya nanti teman-teman daftar di perguruan tinggi A, aduh ternyata saya ditolak gitu ya. Nah nanti ada tenggat waktu ya. Saya masih belum bisa informasikan karena ini masih kita discuss terus gitu ya, untuk yang terbaik bagi teman-teman semua. Nanti ketika masa tenggat waktu tersebut sudah berlalu gitu ya, teman-teman misalnya dinyatakan tidak lolos, teman-teman sudah bisa mendaftar di perguruan tinggi yang lain juga seperti itu. Jadi masih terbuka peluangnya. Jadi teman-teman nggak kayak di PHP gitu kayak, duh, yang enggak gitu. gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selengkapnya nanti bisa di website, teman-teman kulik-kulik yang ada di sana, dibaca semua di sana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Brian. Berarti kuncinya adalah grab the chance and opportunities as soon as possible. Ya. Segera daftar, lakukan prosesnya, nikmati perjalanannya, insya Allah teman-teman jadi pengusaha sukses. Ya. Oke, baik. Kayaknya ini sudah menuju akhir. Nah, ini sebenarnya kayak ini banget sangat sayang untuk berpisah dengan Mas Brian dan teman-teman semua. Nggak kerasa ya Pak Bagus ya. Tapi intinya Mas Brian, kami terima kasih sekali ya. Mas Brian sudah berkenan sharing di sini. Kita bisa diskusi bareng sama-sama perihal bagaimana nanti teman-teman mahasiswa mulai merintis impiannya, kemudian mencoba untuk menapai selangkah demi selangkah supaya bisa menjadi calon wirausaha muda, dan perhatikan opportunity yang ada di sekitar teman-teman. Jangan ada yang skip, terlewatkan ya. Buka mata, buka telinga, semua kesempatan ada gitu ya. Dan langsung yang paling penting adalah go, actions gitu ya. Jangan hanya sekedar wacana saja. Baik Mas Brian, terima kasih sudah kita berkenan diskusi bersama teman-teman semua. Ya kami, saya gitu ya, Bagus Panutun dari Jogja, ini Mas Brian dari Jakarta, dan kayak tadi saya lihat dari mahasiswa banyak sekali, ada yang Kalimantan, ada yang dari Sumatera dan sebagainya, luar biasa. Ini sesi yang sungguh menginspirasi. Mudah-mudahan mahasiswa semua bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Baik Mas Brian, mungkin kita tutup. Ada kata terakhir dari Mas Brian? Oke, baik. Mungkin dari saya terakhir adalah gini teman-teman semua ya. Mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dari Universitas Islam Indonesia, ya UII Yogyakarta, yang telah berkolaborasi dengan Wirausaha Merdeka untuk kita bercerita tentang bagaimana kita bisa sukses menjadi seorang wirausaha. Sebenarnya nggak cuma dari Wirausaha Merdeka juga gitu. Teman-teman bebas, banyak sekali ya. Teman-teman bisa belajar dari manapun. Tapi yang selalu kami sampaikan adalah teman-teman harus mulai berpikir untuk masa depannya teman-teman mulai sekarang gitu. Teman-teman mau jadi apa, mau jadi siapa, 5 tahun yang ke depan akan seperti apa dan sebagainya, pikirkan sekarang. And then mungkin dengan berpikir seperti itu teman-teman punya ketakutan-ketakutan yang ada gitu. Dari ketakutan tersebut teman-teman bisa bertemu dengan para mentor-mentor gitu ya, dengan para orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya untuk belajar,
untuk ditemani gitu. Dan salah satunya adalah di Wirausaha Merdeka, teman-teman akan mendapatkan akses-akses tersebut gitu ya. Nanti teman-teman silahkan untuk bisa berdiskusi di pusat bantuan di sana gitu ya. Jangan di DM atau di komen ya, karena akan sangat banyak sekali teman-teman. Tapi tim kami sudah siap yang ada di pusat bantuan. Kalau ada pertanyaan silahkan ke sana seperti itu. Mungkin itu saja, kami tunggu pendaftaran teman-teman untuk di program Wirausaha Merdeka gitu ya. Sukses selalu untuk kita semua, dan terima kasih juga, salam hormat kami kepada teman-teman dari UII, Pak Bagus, dan juga Bapak Ibu yang hadir di sana seperti itu. Salam, semoga kita bisa silaturahmi secara luring ya Pak ya setelah ini. Baik, terima kasih Mas Brian. Dan juga dengan ini saya tutup ya teman-teman semua ya, diskusi yang luar biasa ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir. Salam sukses buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Pak Bagus. Bye-bye. Bapak Ibu semuanya.